Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para mustahqiqin, para bapak guru dan para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Tujuan kita reuni supaya yang terpenting supaya kita mahabbah, kita simpati terhadap pendidikan pesantren. Dan kita reuni, kita menjalin hubungan dengan kawan-kawan kita yang mana mayoritas orang-orang pesantren itu minas solihin minal muttaqin. Maka bila mana hubungan ini diputus, maka akan merugikan, sebab wa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Maka besok tiap orang mukmin itu oleh Allah diberi fasilitas yang menyafaati atau mengajak masuk surga kepada orang lain. Saya juga ngemis kepada kalian bila mana saya masuk neraka, supaya saya disafaati, diajak masuk surga. Dan persahabatan atau berteman di kalangan orang-orang pesantren itu persahabatan yang sangat luhur. Qala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Kita menjalin persahabatan, kita menjalin perteman. Besok pada waktu hari kiamat, satu dengan yang lain akan saling bermusuhan. Saya berbuat mungkar, kamu tidak mengingatkan. Saya bodoh, kamu tidak mengajar, dan seterusnya. Kecuali persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang muttaqin, ini satu dengan yang lain, ini ada keuntungan. Tidak saling padu, bahkan satu dengan yang lain bisa memberikan syafaat. Jadi artinya persahabatan dengan orang-orang yang tidak takwa ini beresiko. Kita amar ma'ruf kepada dia apa tidak, kita perintah kebaikan apa tidak, ini besok di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawab. Artinya dengan reuni persahabatan kalian satu dengan yang lain atau dengan guru-guru kalian, ini jangan diputus. Ini persahabatan yang indah,
persahabatan yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu merupakan sebagai kaca cermin bagi orang mukmin yang lain, dengan arti kalau kita melihat si fulan misalkan saja demikian tidak pantas, supaya kita tidak melakukan seperti fulan. Kalau si fulan itu pantas melakukan demikian, bagaimana kita tasabuh bil fulan. Nanti anas ajenas, manusia itu bermacam-macam. Misalkan ada yang demikian, ada yang demikian. Itu merupakan Allah yang menghendakinya. Sebab al-wasaid wal asbab wal qudrah wal iradah wal harakah wal quwat musakharatun. Semuanya wasaid atau asbab atau qudrah atau harakah atau ikhtiyar ini merupakan dilulutkan atau ditundukkan, mau tidak mau berbuat demikian. Contoh saja ikhtiar seseorang ini musakharun. Misalkan saja si fulan akan ditusuk, maka dia akan menangkis. Si fulan akan dipukul, mau tidak mau dia akan menangkis. Jadi artinya semuanya yaitu minallah. Semuanya itu minallah. Di dalam kehidupan itu ada takdir. Maka kita memandang takdir itu ada takdir. Allah ridho dengan takdir tersebut, seperti kebaikan, Islam, iman ini takdir, dan keburukan, kufur dan lain itu takdir. Namun takdir Allah itu ada Allah yang ridho dan ada Allah yang tidak ridho. Seperti orang mukmin takdir Allah ridho dengan keimanan. Orang dijadikan kafir oleh Allah itu merupakan takdir Allah tidak ridho dengan kekufuran. Namun yang demikian bukan untuk merendahkan orang lain, bukan kita memandang orang lain dan bukan dengan bi'ainil ihtiqar, bukan dengan untuk nyepele. Sebab Allah bisa saja memutarbalikkan. Allah bisa memutarbalikkan. Yang contoh saja ada al-qatil wal maqtul fil jannah. Contoh misalkan saja ketika perang antara kelompok muslim dan kelompok kufar, kelompok muslimin dan kufar perang, ketika orang muslim itu terbunuh, maka dia mati syahid. Dan yang kafir tersebut ini bisa masuk surga, dia masuk Islam, terus dia perang, maka kedua-duanya mati syahid. Allah bisa memutarbalikkan demikian. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi ini merupakan biiznillah. Artinya walaupun kita dalam posisi benar, kita jangan mentang-mentang, Allah bisa memutarbalikkan. Memang ada makom ikhtiar. Ada makom ikhtiar. Misalkan saja ikhtiar kalian
yaitu supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhtiar kalian memodali anak-anak kalian supaya mengarah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun proses takwa itu harus dengan lewat ilmu agama. Dan ilmu agama di Indonesia ini mayoritas ada di pesantren, dengan ada reuni ini supaya anak-anak kalian dididik di pesantren. Jangan berani-beraninya kalian tidak memondokkan anak. Sebab di luar pesantren narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, dan juga paham-paham ekstrim atau radikal atau liberal ini berkembang. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi ini informasinya yang muncul, yang direpotkan itu pemahaman-pemahaman liberal. Maka sehingga ketika pemahaman liberal itu muncul, maka muncullah pemahaman ekstrim atau radikal. Nanti juga ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Maka tepatlah bila mana kalian menempatkan suatu perkara ini supaya di tengah-tengah, khairul umur awsatuha. Orang-orang pesantren biasanya menempatkan dirinya di tengah-tengahnya. Sedalam fikih misalkan pendapat demikian, terus kita mengambil langkah khurujan minal khilaf, demikian. Ini merupakan solusi. Maka begitu pun kalau di masyarakat supaya demikian. Dalam bermasyarakat ini yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan adalah ilmu tasawuf ini dalam masyarakat. Misalkan saja perbedaan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, misalkan kalau orang misalkan saja dipukul setelah fikih kan tidak apa-apa memukul lagi asal tidak berlebihan memukulnya. Namun nanti dalam tasawuf ketika dipukul justru yang memukul didoakan ghafarallahu laka. Sebab dia dimuliakan oleh Allah, dapat pahala sebab dipukul, maka tidak pantas bila mana dia mendapat kemuliaan terus yang penyebab itu mendapatkan dosa. Itu khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi ketika kalian bermasyarakat, waktunya lah kalian mengamalkan ilmu. Ada sebuah cerita, ada alumni ketika di masyarakat dia menghadapi permasalahan-permasalahan atau problem-problem, maka beliau datang kepada Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan. Waktu demikian. Dan jawabnya Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan, disitulah kamu waktunya mengamalkan ilmu. Sebab orang ketika di masyarakat pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Bukan terus yang tidak condong kepada kita berantaskan, tidak mungkin. Kita diterima oleh semuanya masyarakat, tidak mungkin. Pasti ada yang senang dan ada yang tidak. Jadi ketika kalian di masyarakat, itulah kalian waktunya mengamalkan ilmu. Dan dalam bermasyarakat dibutuhkanlah
ilmu tasawuf. Ayo hudur rahimakumullah. Jadi tujuan kalian reuni ini supaya kalian simpati terhadap pesantren. Tidak ada artinya bila mana kalian reuni, misalkan kalian tidak simpati dengan pesantren, tidak ada artinya. Dan mengungkapkan simpati supaya anaknya dikembalikan ke pesantren lagi. Pendapat saya ya. Silahkan kalian mempunyai pesantren masing-masing. Silahkan kalian mempunyai urusan masing-masing. Bisa ngurus madrasah atau masyarakat atau yang lain-lain. Yang penting yaitu ada manfaatnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang penting ada manfaatnya. Ya seperti saudara Oji ini ya. Keluyur tapi ada manfaatnya. Hari ini di Kediri enggak tanam, besok sudah di Jakarta. Ya mudah khidmah benar diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Yang penting ada manfaatnya. Silahkan kiprah kalian di masyarakat, yang penting ada manfaatnya. Ini ukurannya. Dan juga supaya diperhatikan kelanjutannya, supaya paralel kelanjutannya. Berarti kaderisasi ini dibutuhkan, diperlukan. Silakan kalian ngurusi madrasah atau masjid atau masyarakat atau pondok, ini diurusi dengan istiqomah, dengan keberlangsungan. Apa tahu apa yang kalian urusi, kalian khidmah di situ, apa tahu itu merupakan mengantarkan kalian menuju surga. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sebab tidak semuanya santri itu mempunyai pesantren. Yang penting ada manfaatnya pesantren itu. Bila mana kita salah mensikapi, itu bisa minad dunya wal jah. Bila mana kita salah mensikapi. Kaderisasi yang penting supaya anak kalian dipesantrenkan kembali. Pendapat saya, silahkan latar belakang kalian ngurusi apa silahkan. Namun dalam kaderisasi ini supaya anaknya dipesantrenkan di pondok salaf. Coba kalau kita angan-angan, Al-Mahfurah Ki Abdul Karim murni pondok salaf. Terus barokahnya kemana-mana. Al-Mahfurah Ki Marzuki Dahlan murni pondok salaf. Barokahnya kemana. Al-Mahfurah Ki Magnus Ali murni pondok salaf. Perkembangannya ada perguruan tinggi, ada rumah sakit. Al-Mahfurah Ki Marzuki juga demikian pondok salaf. Saya mengamati sampai sekarang belum ada jawabannya ya. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Adakah pondok-pondok modern yang alumninya yang murni, maksud saya ya, pondok modern yang murni, yang bukan salaf murni? Pondok modern yang bukan salaf murni, apakah ada alumninya yang membaca kitab di masjid atau pondok minal awal sampai khatam? Saya belum menemukan jawabannya. Mayoritas orang yang baca kitab awal sampai akhir khatam ini mayoritas alumni pondok salaf. Apalagi kitab-kitab besar Sifatul Wahab, Bukhari, Ihya ini akan sulit bila mana ditempuh tanpa lewat pondok salaf. Yang penting yaitu realita. Yang dibutuhkan santri adalah kiainya membaca kitab, yang dibutuhkan. Jadi kaderisasi supaya anak-anak kalian dipondokkan di pondok salaf, bahkan
pondok-pondok modern ini mayoritas yang membaca kitab, ini mayoritas alumni pondok salaf, dengan arti pondok salaf itu mencetak ulama, pondok salaf itu mencetak ulama, tidak tanggung-tanggung. Al ulama warasatul anbiya, tidak tanggung-tanggung. Kalau ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama, dengan arti pula ulama adalah penerus perjuangannya para rasul, dengan ilmu maka kebaikan-kebaikan diketahui, dengan arti orang sedekah pahalanya besar. Orang akan ngerti faedahnya sedekah itu lewat ulama. Orang memperjuangkan agama Allah fi sabilillah, ini pahalanya besar. Orang ngerti pahala jihad ini lewat ulama. Orang mengerti wakaf yang pahalanya mengalir bagi orang yang wakaf, ini lewat ulama. Jadi artinya sumber-sumber kebaikan itu lewat ulama. Jadi tetap yaitu ulama itu makomnya hanya di bawah Nabi. Hanya di bawah Nabi. Sebab orang ahli sedekah, ahli sholat dan sebagainya ini lewat ulama. Sehingga afdalul istighal al-istighal bil ilmi. Sebaik-baiknya kita sibuk mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Belum lagi misalkan saja orang kiai baca kitab, muridnya baca kitab terus sampai terus menerus. Inilah afdal istighal al-istighal bil ilmi, supaya kalian di rumah ini supaya istighal bil ilmi diperhatikan. Ya, pilihan santri itu kalau dia tidak mu'alim, muta'alim, ya muhib gitu. Dia simpati. Kalau simpati kan hadir gitu. Di majlis-majlis kebaikan. Adapun kalian ya mempunyai ilmu, ini kan merupakan modal yang sangat luar biasa untuk mencari ma indallah ahaqqu bitolab. Kalau tidak digunakan kan eman-eman, dengan arti orang misalkan saja mempunyai uang banyak, ratusan juta atau miliaran, ini hanya ditaruh di berangkas saja, tidak digunakan. Ini kata-kata ahli pembisnis kan bodoh ya. Mestinya uang bisa digulang. Begitu pun orang mempunyai ilmu agama, ini bila mana tidak untuk mencari ma indallah, ini kan juga demikian bodoh. Dia punya potensi yang ia dapat namun tidak didapat, tidak diraih. Namun orang mempunyai ilmu, supaya ilmunya berkembang dan bermanfaat, ini supaya mencari tempat, mencari tempat. Memang ada beberapa ikhtiar cara mencari tempat ya. Ada misalkan tanah diduduk, dibacakan. Nanti kalau wangi ini baik. Namun secara mudahnya kita cari bertempat yaitu dengan istikharah. Secara umum demikian. Jadi tempat ini ada pengaruhnya. Tempat itu ada pengaruhnya sebab bumi itu berbeda-beda ya. Bumi itu berbeda-beda. Ya contoh saja ya, Lirboyo. Saya pernah ditanya oleh Kiai, apa rahasianya Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim? Sampai anak turunnya, cucu-cucunya masih eksis di pondok salaf. Saya jawab, satu Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim
Ketika mondok ini masyakot, kangelan. Maka orang kangelan dijanjikan oleh Allah, orang hadir majlis ilmi, orang kangelan ikhlas, ya. Hadir jamaah atau majlis kebaikan, ini janji Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Orang-orang yang demikian nanti ada asarnya. Asarnya diantara oleh Allah, dia diberi zuriat yang thayyibah. Coba Imam Ghazali rahimahullah, ini bapaknya ini tidak terkenal seperti Imam Ghazali. Namun bapaknya ini orang soleh, dia hadir di majlis ilmi, dia berdoa kepada Allah, minta diberi oleh Allah anak yang alim. Terus muncullah Imam Ghazali. Yang mana Imam Ghazali itu merubah kondisi dunia yang asalnya kitab Ihya itu dikarang. Mayoritas masyarakat pada waktu itu condong yamiluna ila dunya. Imam Ghazali mengambil kitab Ihya Ulumuddin, dan sehingga Ihya Ulumuddin ini mempengaruhi kehidupan di Yaman, para habaib. Nanti diringkas oleh Habib Abdul Al-Haddad, yaitu Nasaihul Diniyah, Risatul Mu'awanah dan lain-lain. Sehingga Imam Ghazali ini mempengaruhi kondisi umat Islam, sehingga beliau diberi lakab Hujatul Islam. Ini kan sangat luar biasa. Ini bapaknya tidak terkenal, namun bapaknya itu biografinya hadir di majlis ilmi itu berdoa, minta kepada Allah. Sebab ketika orang itu hadir di majlis ilmi, majlis zikir, majlis kebaikan, ini merupakan janji Allah. Bahwasanya orang yang hadir di majlis ilmi, majlis zikir, majlis kebaikan, janji Allah, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan orang tersebut dimuliakan oleh Allah, dan orang tersebut diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah. Dalam kitab Bukhari kan ada. Sehingga orang-orang yang demikian anaknya minas solihin wa solihat. Saya juga minta doa kepada kalian, mudah-mudahan anak kita minas solihin wa solihat. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Enggak taunya yang paling penting dalam kehidupan yaitu kita supaya mendidik anak, memperhatikan anak. Dengan arti orang itu walaupun sukses, namun bila mana anaknya tidak soleh itu gagal, orang tua tidak akan bisa bahagia. Bahagianya orang tua itu bila mana anaknya itu ngaji, anaknya itu mulang, anak itu soleh. Itu bahagianya orang tua. Jadi artinya dengan ironi, maaf, jangan berani-beraninya kalian tidak memondokkan anak. Sudah banyak contohnya. Orang yang tidak mondok jadinya bagaimana, dan orang mondok jadinya bagaimana. Ini sudah banyak contohnya. Dengan arti pula, walaupun dia anaknya kiai, namun kalau tidak mondok, ini lambat laun akan menjadi orang biasa, orang awam. Di jodohnya juga orang awam, pakaiannya juga orang awam, orientasinya juga orang awam. Namun sebaliknya, orang yang mondok walaupun bapaknya bukan kiai, ini orientasinya akan berbeda. Dia akan tasabuh bisolihin. Jadi dasarnya pendidikan itu tidak main-main. Pengaruh pendidikan itu dasarnya tidak main-main. Maaf. Misalkan saja orang itu dididik ekonomi, dia akan terpengaruh dengan ekonomi. Dia dididik dengan teknologi, dia kehidupannya akan terpengaruh dengan teknologi. Namun kalau orang itu dididik di pesantren, dia akan terpengaruh dengan ilmu pesantren, yang mana ilmu pesantren itu ujung-ujungnya, ghayahnya itu sa'adah fil akhirat. Itu ujung-ujungnya ilmu pesantren. Ini tidak main-main. Jadi pendidikan itu tidak main-main.
Jadi kita jangan meremehkan dengan pendidikan. Ya silahkan misalkan saja orang belajar ilmu umum silahkan ya. Namun tentu ada tertibnya, orang itu boleh mempelajari ilmu yang hubungnya fardul kifayah, kedokteran atau pertanian, namun syaratnya harus menggugurkan fardul ain. Jadi artinya ilmu pesantren itu sebenarnya sudah cukup, sebab goyahnya ilmu pesantren itu yang diharapkan hanya yaitu goyahnya sa'adah fil akhirat. Orang pesantren kan diharapkan dengan husnul khotimah, itu orang pesantren. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan kita tidak ada kemampuan kita mati dalam keadaan Islam, namun ikhtiar kita mengamalkan agama Allah ini supaya continue, supaya istiqomah, supaya terus menerus, yang demikian supaya mengantarkan kita maut mati husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya pendidikan pesantren itu orientasinya akhirat ya. Itu mati husnul khatimah lantarannya dan lain-lain. Dan menuju husnul khatimah ini kan orang harus istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran agama, kan tidak main-main. Jadi dengan ironi ini supaya kalian membodohkan anak yang mantap ya, yang yakin. Ya rahimakumullah. Dan juga saya sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh manusia nanti ya, al-walad bimanzilati walid ya. Nanti yang menepati apa yang dilakukan oleh orang tua itu anaknya. Jadi kalau anaknya itu tidak tasabuh dengan orang tuanya, berarti kan gagal. Wa ma yusabih abahu fama dzalam. Misalkan saja orang itu merintis pesantren, kalau anaknya tidak organisasi kan bisa bubar pesantren tersebut. Jadi artinya yaitu kalian orang-orang pesantren mempunyai ilmu agama, minal muttaqin wasoimal ulama, ini supaya anak kalian ditasabuhkan kepada kalian dengan cara supaya anak dipesantrenkan kembali. Ya kalau kita amati, hidup itu kan repot, hidup itu repot. Repotnya itu bagaimana? Repotnya itu semuanya orang tua itu kan semuanya kan ingin enak. Mayoritas kan demikian. Ingin mapan, ingin rezekinya banyak dan lain-lain. Ingin kaya dan lain-lain. Namun enggak tahunya konsekuensi kalah kaya itu, orang tua kaya itu kan resikonya akan berat. Konsekuensinya di anaknya. Sangat sulit kita mendapatkan anak-anak yang sukses itu orang tuanya yang serba kecukupan, kecuali orang tuanya banting setir. Jadi kalau orang itu ingin anaknya sukses, ini maka orang tua jangan kaya-kaya ya. Ini kan repot. Kecuali dia banting setir, sungguh-sungguh menarbiah anak. Kalau orang itu kaya, kalau dia lengah, tidak perhatian kepada anaknya, ini biasanya yang kurban anaknya. Maaf kiai saja, kiai yang kaya dan yang tidak itu anaknya sudah berbeda hasilnya, itu kan repot. Kecuali yang mau banting setir ya, seperti misalkan saja al-maghfurlah Syed Muhammad Al-Maliki rahimahullah, beliau ini riwayatnya walaupun beliau itu berkecukupannya, namun dia juga lumannya yang sangat luar biasa, namun dalam mentarbiyah kepada anaknya dia itu tidak mengumbar hartanya, dengan anak tidak mengumbar ya, hanya anti-pres.
dengan sangu dipres, tidak diumbar dengan harta. Jadi yang penting hidup itu supaya anak-anak kita dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Maka untuk mempersiapkan, ini adalah pesantren sebagai solusinya. Yarhudu rahimakumullah. Kalau orang mempunyai ilmu ini kan banyak benarnya daripada salahnya. Ada kiai yang mengatakan, yang penting orang itu ngaji, yang penting orang itu mondok. Sebab kalau orang itu mengaji, kalau dia itu mondok, ini kalau dia salah, dia bisa diharapkan tobatnya. Namun kalau orang itu tidak mondok, tidak mengaji, kalau dia salah, dia akan sulit dihadapkan dengan tobatnya. Nanti ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang penting itu memodali anak, yaitu ngaji untuk takwa. Jadi artinya dalam kehidupan ini yang penting yaitu supaya anak-anak kalian dipesantrenkan, mudah-mudahan anak kalian minas solihin wa solihat minal ulad amin ya rabbal alamin. Ya rahasianya ya, orang punya anak solihin wa solih di antara lewat istri. Maka fa'alaikum bidzatid din, ini mayoritas orang-orang soleh ini ibunya yaitu minas solihat. Jadi nikah itu jangan sembarangan ya, nikah itu jangan sembarangan. Jadi fa'alaikum bidzatid din, ini arahnya ke anak turun. Mayoritas orang-orang soleh, mayoritas orang-orang baik itu ibunya minas solihat. Namun untungnya agama itu banyak mentoilir ya. Misalkan saja orang tidak apa-apa saja nikah dengan orang fasikah, sah-sah saja tidak masalah, yang penting sah jadi istrinya jadi solihah itu. Itu agama sampai demikian. Yang penting sah jadi istrinya jadi solihah. Namun kan tidak mudah mensolihahkan, kan tidak mudah. Namun ikhtiarnya kan kita mencari bidzatidin. Namun takdir kan tidak bisa dilawan ya. Takdir kan tidak bisa dilawan. Kadang orang kan ada ya, na'udzubillah min dzalik, istrinya dapat di jalan-jalan kan banyak itu. Dan juga rahasianya pula supaya istri wa asiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan baik, dengan ihsan, sabar, tahammul dan lain-lain. Ini bila mana istri itu dipergauli dengan baik, kalau istri itu nyaman, tenang, bahagia, maka istri ini akan bisa diharapkan mendoakan kepada anak-anaknya. Sedangkan doa ibu terhadap anaknya itu doa yang mustajab. Seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doanya ibu terhadap anaknya ini doa yang mustajab. Maka rahasianya wa asluna bil ma'ruf, itu membina rumah tangga yang harmonis ya dengan akhlak. Maka dengan menempatkan istri yang terhormat ya, la yukrimun nisa ilal karim, maka faedahnya ya, fawaidnya di antara kalau orang laki-laki itu memuliakan perempuan, istri, ini bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihat. Sebila mana istri itu tidak dimuasrah bil ma'ruf, ini kadang kan tidak sempat berdoa ya. Kadang ngurusi suaminya, entah istrinya Oji itu ngurusi Oji apa tidak. Yang penting kalau pulang sering minta maaf sih ya. Yang penting sering minta maaf. Enggak taunya di situ menempatkan istri ya, dihargai, dihormati, ini hubungannya dengan anak-anak
Jadi artinya hidup itu yang penting ya mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya ada yang mengatakan itu amal soleh, ada yang mengatakan hasanah fid dunya yaitu anak yang solihin wa solihat atau dzurriyyatan thayyibah. Dan hasanah fid dunya itu ditafsir seenaknya, gemerlapan hidup di dunia, bukan demikian. Jadi ujung-ujungnya di situ. Dan juga ujung-ujungnya saya doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kami zuriat kami yaitu yang bisa membungahkan kepada kami. Ini harus dengan ilmu agama. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan dibahagiakan, dia akan bahagia, dia akan senang bila mana anak-anaknya itu minas solihin wa solihat. Bila mana zuriyahnya yaitu zuriyatan thayyibah. Namun kalau orang tidak beriman kan tidak peduli dengan anaknya gimana saja tidak peduli. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Maka mayoritas orang-orang pesantren itu pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Di pendidikan pesantren kan luar biasa, sangat luar biasa. Dia bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain. Jadi prinsipnya dengan ironi supaya kita tajdid memperbaharui bila mana kita agak lentur atau bahasanya sekarang ngecas ya supaya kita mahabbah simpati dengan pesantren, sebab ada alumni Lirboyo yang tidak simpati dengan pesantren, tidak simpati lagi kepada pesantren, dan sehingga orang yang demikian bisa dilihat bagaimana anak-anaknya. Ini kan contoh, ada alumni Lirboyo, walaupun dia sukses, namun bila mana dia tidak simpati kepada pesantren, ini akibatnya anak-anaknya akan berbeda dengan orang tuanya. Kalau berbeda berarti masuk, berarti dia berbuat kezaliman. Wa ma yusabih abahu fama dzalam. Itu jangan ironi supaya kita simpati dengan pesantren, kita mengikat hubungan kita dengan kawan-kawan kita, apalagi dengan guru-guru kita. Coba sampai hubungan kita sampai dengan mu'alifnya juga ya, sampai dengan mu'alifnya juga. Mu'alif kitab zaman dahulu tidak diragukan tentang kewaliannya. Laulal kata Imam Syafi'i radhiyallahu laulal ulama auliya ma alal wasil ardi waliyun min auliyaillah. Ulama dulu kan ulama al-amilin, mukhlisin. Jadi coba kelebihan orang pesantren, hubungan dengan gurunya terikat, ada ikatan. Hubungan dengan yang kita tidak lihat yang mu'alifnya, kita juga ada ikatan. Ini kan sangat luar biasa. Itulah kami sampaikan, kalau mohon maaf. Ya, saya akan mengijazakan supaya baca sholawat ya, dibaca 1000. Kalau punya hajat supaya baca Fatihah 41 kali atau 101 kali ya ini maaf. Orang tua saya dulu tuh anaknya nakal-nakal. Terus orang tua saya susah, dolan-dolan anaknya. Terus suatu saat ditemui oleh seseorang suruh membaca Fatihah 41 kali, sas keluar orangnya menghilang. Terutama yang baca yaitu ibu. Kalau bisa dibaca 41 kali, baca sunnah maghrib ini sebenarnya liqodoil hajat ya. Fatihah 41 kali atau 100 kali, kalau 101 dibaca malam. Juga baca sallallahu ala Muhammad ya 1000 dibacanya sholawat tentu banyak sekali.
Sekian kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pertemuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khikhani minal anbiya wal mursalin wa sahbihi khususan ila khulafa'ir rasyidin wa ila azwajin nabi khususan wa ila alin nabi khususan Sayyidah Siti Fatimah Hasan wa Husain al hati suada fi batal wal khususan wa ahli al-baqi ahli ma'lam tabi'in salah kami wasafan Hasan Basir musayyab sumal tabi'in Aimah Bapak ulama ambil Imam Bukhari, Imam Ghazali, wa ilal mu'alifin Ma'il Hatib Awliya Abdul Qadir Al-Jilani Yazid Al-Bustami Sumah Masyikh Syekh Yasin Abdul Muhammad Abdul Karim Zuki Hati abaina wa umatna wa jami'il muslimin wal muslimin Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahuna biha min jami'is sayyiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah alal kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bi halalika wa haramika wa qina bi fadlika man sibak. Allahumma aslih data baina wa alif baina qulubina wa hdina sabilas salam wa najina minadz zulumatil nur. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna al batila batilan istinabah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ala hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bis sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana akhirna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahabbana fillah wa man asana jami'al muslimin min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yawm fi zumrati ibadika sholihin tahta hasbil jannah. Allahumma faqihna wa yawm fi din wa alim ta'bil. Allahumma aftah lana wa al-futuhal arifin. Allahumma arzuqna wa yam ilmal awwalin wal akhirin fahman nabiyina al-mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muqallibal qulub sabit qulubana wa qulubana ala ta'atik ya musaffif qulubana. Allahumma
Allahumma ij'al fi qulubina fi qulub nura fi asma'ina nura wa fi absar nura wa amina wa khalfina wa nura wa yamina wa simah nura waj'al lana walam anwara wa azim anwarana wa anwarahum ya Allah. Allahumma arzuqna wa iyyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nazar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna nazar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna nazar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal fatihah wa ila nabiyyi wa la asmahum salaba inna jamil muslimin. Allahumma